to Resi. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 IPAS. Nah, di sini kami akan melakukan broadcasting terhadap narasumber asosiasi di dunia retail loh. Nah, di sini kami menggunakan tema Resi. Resi itu apa sih? Relasi strategi inovatif. Simak videonya ya. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang juga. Nah, di sini tuh kami kan ada project buat tugas podcast. Jadi kami izin mewawancara Ibu buat jadi narasumber kami. Ibu bersedia? Ya, Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaannya, Bu. Yang pertama, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Ibu? saya pendidikannya SLTA di tahun 88 saya lulusan sekolah guru olahraga. Selanjutnya, apakah latar belakang pendidikan tersebut berperan dalam keputusan Ibu terjun ke dunia usaha kayak gini? Berperan sekali karena di olahraga itu mengutamakan tentang disiplin. Untuk berbisnis seperti ini pasti kita membutuhkan kedisiplinan diri yang sangat tinggi. Benar-benar. Ini kita bisa lanjut ke awal mula usaha ya, Bu. Iya. Bagaimana awal mula Ibu mendirikan toko perlengkapan bayi ini? Awalnya kami kan sebagai trader di wilayah Jakarta Timur untuk menyuplai toko seperti susu, pampers, peralatan bayi ini ke toko-toko. Tapi setelah kita lihat ternyata prospeknya sangat bagus sekali. Jadi kami terus mendirikan toko susu. Selanjutnya, apa yang mendorong Ibu memilih bidang perlengkapan bayi dibanding usaha lain? Karena perlengkapan bayi itu adalah merupakan kebutuhan pokok seperti pampers dan susu, itu kebutuhan pokok sehari-hari dan banyak dibutuhkan di masyarakat. Itu Ya. buat bayi ya, Bu. Pasti Ya. untuk pertumbuhan orang tua pasti membeli buat pertumbuhan anaknya. Iya. Ya, pasti. Selanjutnya, bisa diceritakan proses perkembangan usaha hingga akhirnya memiliki 3 cabang, Bu? Prosesnya karena konsumen kami untuk menjangkau toko kami yang pertama itu kejauhan, makanya kami membuat toko yang baru untuk mendekati konsumen. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengelola 3 cabang sekaligus? Sebenarnya tantangan yang paling besar itu adalah untuk modalnya ya. Ya, Modalnya sama ngontrak tempatnya itu. Ya, pasti butuhin biaya banyak buat modalnya. biaya banyak iya. Tapi kadang ada turun ya, Bu. Pasti ada ekonominya, waktu turun pasti kan konsumen jarang membeli, ada juga yang banyak banget yang membeli. Itu cara Ibu biar memotivasi itu gimana, Bu, caranya? Kan pasti kan kayak turun pasti kan kadang kok ini sepi banget ya, bingung gitu, gimana ya caranya? Itu gimana? Cara Gitu. Ketika kita penjualan menurun, kita adakan promo. Kita adakan kasih hadiah kepada konsumen, jadi konsumen nanti akan berbalik lagi ke kita untuk berbelanja. Iya. Keren banget keren kalau banget. gitu. Nanti kalau ada diskon besar-besaran saya mau kesini sih, Bu. Oh, boleh. Bisa dipromosin ke kita juga, Bu. Oh iya, nanti susu untuk anak remaja. Iya, Bu. Open iya. Iya benar. Iya, jangan cuma untuk bayi doang, Bu. Iya, Bukan yang untuk yang remaja juga. berkembang dengan Iya. baik, ya. Masa cuma bayi doang yang bisa tumbuh. Iya benar. Terus yang ke-9 tuh ada bagaimana cara Ibu membagi waktu dan tenaga dalam mengelola 3 cabang, Bu? Setiap cabang karena kita udah taruh karyawan atau pegawai itu di tempat itu, jadi kita tinggal ngontrolnya paling kita datangnya 3 jam untuk satu cabang, terus selanjutnya kita bisa kontrol lewat CCTV. Oh iya. Tapi kadang ada nggak, Bu, karyawan yang
membantah. Iya, mungkin kayak iya. nggak lolos gitu Bu. Nggak lolos sesuai kriteria Ibu gitu. Ada. Yang itu misalnya 2 kali 6 nggak bisa dia. Ya. Iya, iya pasti Bu. Ya. Sebenarnya itu basic banget sih. Iya. Iya. Ya, tapi kadang ada nggak Bu karyawan yang suka nilep gitu duit? Inilah Apa? karena kita kan udah pakai ini ya sistem komputer ya. Iya. Jadi Oh, kita jadi- bisa input barang terus pengeluaran juga. Jadi mereka nggak sulit. Iya, pasti ada. Iya. Ketahuan. Keren kita juga kan kalau abis menjaga alfa gitu, kebetulan Pasti kita kan itu- jurusan pemasaran. Iya. Itu Kalau- selesainya tuh kita pasti melalui rekapnya melalui kayak komputer juga. Iya, Jadi kalau- sangat sulit buat iya. kita melakukan hal tersebut. Ya, terus kita Gitu. harus kalau di ini harus hitung stok awal sama stok akhir, Bu. Iya benar. Iya pasti itu kan, Iya. terus biar balance gitu. Balance. Iya. Saya jaga alfa juga, Bu. Oh, iya. Terus bagaimana proses rekrutmen dan pelatihan karyawan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, Bu? Pertama kita adakan kayak jenis tes kayak gitu tentang hitung menghitung sederhana. Setelah itu kita ajarkan pula tentang stok barang, Iya. terus pengeluaran barang, cara penjualan, iya. begitu. Terus nanti juga ada yang memantau di setiap minggu kita adakan pemantauan barang kita stoknya masih berapa, pengeluaran berapa seperti itu. Berarti kriterianya paling utama harus bisa main komputer ya, Bu? Bisa menginput gitu. Komputer sederhana. Iya, sederhana. Basic. Iya. Apakah toko Ibu juga berperan aktif dalam berjualan secara online, Bu? Oh maaf, kami belum berjualan online karena pajaknya terlalu tinggi, Iya. jadi kami kurang mampu. Iya sih, pajaknya terlalu tinggi ya. Terus strategi promosi seperti apa yang paling efektif, Bu, untuk menarik pelanggan baru? Pelanggan baru, kita kasih pelayanan yang baik. Terus yang kedua kita kasih promo-promo. Terus yang ketiga kita kasih hadiah-hadiah. Oh iya. Terus apa tantangan paling berat yang pernah dihadapi selama menjalankan bisnis ini, Bu? Tantangan paling berat adalah ketika kita Iya. Pasti kayak pas Covid pasti tantangannya itu juga ya, Bu, terutama pas Covid. Iya. Pasti nurun. Oh iya, COVID dan Iya, juga kayak COVID. biasanya kan ada alfa mungkin yang Iya, ada iya, alfa. Nah, oh iya, itu karena kita itu kadang agak sulit untuk mengimbangi kayak Toko-toko besar ya, Bu? Ya. minimarket itu karena memang dia modalnya modal besar ya. Jadi dia mengadakan promo, kita kerepotan untuk mengimbangi promo di mall-mall tersebut. Oke. Selanjutnya, apa harapan dan rencana Ibu untuk perkembangan bisnis ini dalam beberapa tahun ke depan? Semoga bisnis ini bisa lebih baik seperti 2 tahun yang lalu. Amin. Emang pendapatannya di tahun lalu tuh lebih naik daripada tahun-tahun sebelumnya ya, Bu? Tahun sebelumnya tinggi, Oh, justru tinggi. dari 2 tahun yang lalu turun grafiknya. Oh, turun. Nah ini lagi turun, kan memang keadaan ekonomi dunia. Iya, iya, Nah, benar. Yang jualan beras saja ngeluh, apalagi yang pampers. Iya, betul. Iya. Oke, kayaknya ini udah sesi terakhir ya Bu. Iya. Dan ada nggak kata-kata motivasi dari Ibu untuk kita Yang para remaja atau dewasa untuk mulai terjun ke dunia Iya, usaha? Mulailah usaha atau bisnis itu dari paling bawah sekali. Iya. Yang tidak membutuhkan modal besar tetapi untungnya banyak. lumayan ya, seperti misalnya kayak jualan bakso. Nah, bakso pentol. Iya. Nah, itu semuanya 1 biji itu harganya cuman modalnya 500 rupiah bisa dijual 1.000, Iya, 1.000, seperti ya, itu. pasti. Nanti dari hal-hal kecil seperti itu nanti akhirnya akan mendapat pelajaran yang sangat berarti Iya. bagi kamu semua. Ya bener banget sih, bener banget. Itu harus diterapkan sih di dunia usaha Iya. pastinya. Awalnya kayak nyoba-nyoba, pasti ntar lama-lama tuh kayak Seru ternyata seru ya. gini. Terus lumayan juga uang hasilnya. Iya. Oke, kayaknya segitu aja Bu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Bu Terima kasih ya, udah bantuin kami buat menyelesaikan tugas podcast ini. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Sama-sama. Siang.